Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ugi. Jadi ini merupakan video part ketiga dalam sesi tanya jawab seputar PLSM. Nah, untuk pertanyaan yang ketiga seperti ini dia. Jadi ini merupakan video lanjutan dari part kedua. Kalau teman-teman ingin nonton di part keduanya, teman-teman bisa cek di YouTube. Nah, ini dia. Tanya jawab seputar metode PLSM part kedua. Di part kedua ini saya sudah ngebahas referensi-referensi yang mengatakan bahwasannya PLSM itu bisa digunakan untuk sampel yang besar, yang banyak, dan sampel yang kecil atau sedikit. Nah, di part ketiga ini ada pertanyaan, seperti ini bunyi pertanyaannya. Kak mau nanya, ada nggak penelitian-penelitian atau artikel jurnal internasional yang pakai PLSM dengan software Smart PLS, terus Kak, jumlah sampelnya sedikit, ya mungkin bisa dikatakan di bawah dari 100 atau di bawah dari 200 lah misalkan kalau sedikit ya. Kemudian ada lagi yang nanya, Kak mau nanya, ada nggak penelitian-penelitian atau artikel jurnal internasional yang pakai PLSM, softwarenya itu Smart PLS, terus sampelnya 200 atau sampelnya banyak, ada nggak? Nah, di sini, di video ini, saya akan memperlihatkan pertama, yang ini dulu. Saya ingin memperlihatkan 3 artikel jurnal internasional yang dalam penelitiannya itu jumlah sampelnya itu lebih dari 200. Nah, akan saya perlihatkan 3 aja ya, nggak usah banyak-banyak. Nah, artikelnya itu saya bisa akses di website Emerald ya. Emerald.com ada mungkin ada ratusan ribu atau jutaan artikel yang ada di sini. Ini artikelnya bagus-bagus nih, kualitasnya keren-keren. Contoh artikel yang sudah saya download, misalkan yang tahun terbaru ini, tahun 2021. Ya, kita bisa coba bedah. Ini artikel yang pertama. Nah, artikel ini itu dipublikasi di International Tourist Studies Association. Ya, ini International Journal of Tourism Cities. Nah, jadi ini merupakan jurnal internasional ya. Oke, publishernya tadi ya, Emerald tadi ya. Nah, di penelitian ini ternyata metodenya itu menggunakan PLSM. Nah, itu ya. Nah, kemudian software yang digunakan adalah Smart PLS dalam penelitian ini. Smart PLS, kita bisa lihat nanti dia. Rupanya penelitian ini menggunakan software Smart PLS, metodenya PLSM. Berapa jumlah sampelnya? Ternyata jumlah sampelnya itu 650. Wah, ternyata ada juga ya penelitian artikel jurnal internasional pakai Smart PLS tapi sampelnya 650. Artinya sampelnya besar juga ya. Oh, ternyata PLSM ini, Smart PLS, bisa digunakan untuk sampel yang banyak. Buktinya mana? Ini buktinya. Salah satu penelitian yang dilakukan oleh Asif Alibat. Satu ya. Ini bukti, saya nunjukin bukti-buktinya. Selain itu, selain si Asif tadi, ini tahun berapa ya? Tahun 2021. Yang lain misalkan ini, ada nih yang 360. Kita lihat ya. Kita buka lagi. Nah, penelitian ini dilakukan oleh Xiao Hong ya. Nah, di sini artikel ini di Journal of Hospitality and Tourist Technology. Wah, terbaru juga nih 2021. Dia juga menggunakan Smart PLS ya. Kita bisa lihat nah, menggunakan Smart PLS ya. Smart PLS ada nggak? Nah, ini dia. Dia juga menggunakan Smart PLS. Berapa jumlah sampelnya? Wah, jumlah sampelnya 360. Di atas 200. Oh, juga bisa ya digunakan ya untuk sampel yang 300 ya. Jadi ada juga yang mengatakan PLSM ini nggak boleh digunakan sampelnya kalau banyak. Faktanya, kalau teman-teman cari artikel-artikel di sini, kebanyakan tuh jumlah sampelnya itu besar. Artinya di atas 100 atau di atas 200 lah.
untuk Smart PLS, PLSM. Jadi nggak ada masalah, nggak ada larangan seperti itu ya. Itu bukti yang kedua. Itu diteliti oleh Xiao Hong. Bukti yang ketiga, nah ini yang 200 saja. Ini 218. Nah, ini dia. Penelitian ini dilakukan oleh Francisco Leibana Cabanillas dan rekan-rekan. Ini tahun 2019. Diterima apa nih? Tahun 2020 lah ya. Journal of Hospitality and Tourism Technology. Berapa jumlah sampelnya? Tadi di sini kalau kita lihat 218 ya, 218. Nah, ini dia. Ternyata dalam penelitian ini dia menggunakan Smart PLS ya, metodenya PLSM, jumlah sampelnya juga ya 218 ya cukup besar lah. Artinya nggak ada masalah sih kalau jumlah sampelnya itu besar ya menggunakan PLSM. Bahkan ada yang ribuan. Cuman saya belum download ya, seperti itu. Nah, ada nggak contoh artikel internasional yang pakai PLSM, Smart PLS, tapi jumlah sampelnya sedikit? Misalkan di bawah 200, ada. Contohnya mana? Contoh yang pertama, nah ini 63 sampel. Wah, sedikit ini. Nah, ini dia. Ini dilakukan oleh Shan Liu sama Lin Wang ya. Ini di nama jurnalnya, ini dia. Management Decision tahun 2014 ya. Berapa jumlah sampelnya? 63. Dia menggunakan software apa sih? Kita lihat ya. Smart PLS. Nah, Smart PLS juga. Jadi sampel sedikit juga ada yang pakai Smart PLS atau metodenya PLSM. 63 sampel. Contoh pertama. Contoh yang kedua. Nah, ini 68. Nah, kita lihat ya. Nah, ini 68 sampelnya. Dilakukan oleh Jos Ramon Segara. Ini sekitar tahun 2012, di mana dia di jurnal Marketing Intelligence and Planning. Dia menggunakan Smart PLS juga. Oh, sampelnya 68 ya. Oke, bisa juga, bisa. Kemudian ya kira-kira yang 100 ada nggak? Ada juga nih sekitar 100 nih. Ini sekitar 100 sampel. Ini tadi 106 ya, 106 sampelnya. Diteliti oleh Ralph Kadam ya, Impact of Cultural Intelligence. Jadi ini tahun 2019 ya, ini di Journal of Organizational Effectiveness, People and Performance. Nah, di sini saya sudah menunjukkan bukti-bukti atau fakta-fakta bahwasannya para peneliti di luar sana menggunakan PLSM, softwarenya Smart PLS, ada yang sampelnya itu besar ya di atas 200, ada juga sampelnya kecil di bawah 200 seperti itu. Dan nggak ada masalah. Oke teman-teman, nanti jurnal-jurnal ini teman-teman bisa download di bagian deskripsi. Semoga bermanfaat ya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.